Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hasna Nurfiani, dengan NIM 2007 026071, lalu Muhammad Imam Hanafi dengan NIM 2007 026079, dan yang terakhir Nikmatul Wairiyah dengan NIM 2007 026081. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai apakah stres berpengaruh terhadap perilaku makan berlebih pada pelajar saat sistem pembelajaran jarak jauh. Baik, langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Pandemi yang terjadi berakibat pada seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali pada sistem pendidikan. Perubahan metode pembelajaran memberikan kesan positif seperti pembelajaran yang lebih fleksibel, sementara kesan negatifnya adalah kurang efektifnya guru maupun murid dalam proses pembelajaran. Banyaknya tuntutan akibat perubahan membuat pelajar mengalami stres. Stres ini, jika tidak diatasi, akan berpotensi terhadap stres lanjutan. Stres memicu hormon dalam tubuh untuk makan lebih banyak, yang selanjutnya diharapkan dapat mengurangi stres. Perilaku ini pada akhirnya akan menimbulkan hubungan antara stres yang mengakibatkan makan berlebih melebihi kebutuhan, atau yang dinamakan stress eating. Stress eating yaitu sikap yang dilakukan seseorang terhadap stres dan ditunjukkan dengan perilaku makan berlebih dari kebutuhan yang sebenarnya dan semata-mata hanyalah pelampiasan dari stres tersebut. Individu dengan stres pada akhirnya bukan makan karena lapar, tetapi makan untuk memperbaiki mood dan menciptakan kenyamanan. Pada salah satu penelitian mahasiswa di Mesir tahun 2015, ketika seseorang ada pada kondisi stres, maka muncul perilaku makan yang tidak sehat, seperti makan yang terlalu sedikit, makan yang terlalu banyak, atau bahkan makan makanan yang berlemak dan mengandung gula dengan konsentrasi tinggi. Adanya stres menimbulkan perubahan pola makan yang buruk atau tidak sehat. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi berat badan seseorang karena penurunan nafsu makan yang terjadi, atau bahkan malah sebaliknya, adanya peningkatan berat badan karena peningkatan nafsu makan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan stres dengan perilaku makan berlebih pada pelajar yang sedang menjalankan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kemudian metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang tumbuh, perbedaan antar fakta yang ada, serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai stress eating yang timbul akibat perilaku yang tidak sehat dari pengaruh PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Subjek pada penelitian ini adalah golongan pelajar sebanyak 45 orang dengan karakteristik yaitu 1. Pelajar aktif, yang kedua, berusia sekitar 16 sampai dengan 24 tahun, 3. Sedang menjalani pembelajaran dengan metode PJJ. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner elektronik melalui media Google Form. Penyebaran kuesioner elektronik dilakukan melalui media sosial WhatsApp dan berlangsung selama kurang lebih 3 hari hingga dicapai 45 orang. 45 orang yang terlibat dalam penelitian ini terinci pada tabel yang ada di sebelah kanan. Untuk laki-laki dengan jumlah 15 orang yang dipresentasikan menjadi 33,3%, kemudian perempuan berjumlah 30 orang dan dipresentasikan menjadi 66,7%. Kemudian, instrumen yang digunakan adalah Questionnaire Eating Appraisal Due to Emotions and Stress atau dapat disingkat EADES.
Item emotional eating digunakan untuk mengukur ada tidaknya perilaku emotional eating. Questionnaire eating EADES ini terdiri dari 10 pertanyaan terkait dengan pola makan saat stres dan memiliki rentan skor antara 5 sampai dengan 50. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Imam Hanafi. Hasil dari pernyataan nomor 1, respon ya 16%, respon mungkin 18% dan tidak 11%. Dari pernyataan nomor 2, respon ya adalah 21%, respon mungkin 11% dan tidak 13%. Pernyataan nomor 3, respon ya adalah 19%, respon mungkin 15% dan respon tidak 11%. Lalu dari pernyataan nomor 4, respon ya memperoleh 33%, mungkin 7% dan tidak 5%. Pernyataan kelima, respon ya 15%, respon mungkin 14% dan respon tidak 16%. Dari pernyataan nomor 6, respon ya adalah 15%, respon mungkin 15% dan respon tidak 15%. Dari pernyataan nomor 7, respon ya adalah 27%, respon mungkin 13% dan respon tidak 5%. Dari pernyataan nomor 8, respon ya adalah 24%, respon mungkin 9% dan respon tidak 20%. Dari pernyataan nomor 9, mendapat respon ya 24%, respon mungkin 13% dan respon tidak 8%. Dari pernyataan nomor 10 atau terakhir yaitu respon ya mendapat 28%, respon mungkin 9% dan respon tidak 8%. Total dari keseluruhan respon ya yaitu 49,32%, respon mungkin 27,55% dan respon tidak 23,11%. Lanjutan yaitu 1. Dari total 45 orang responden pelajar yang menjadi subjek penelitian, jumlah perempuan dominan dengan persentase mencapai 66,7% daripada laki-laki yang hanya 33,3%. Kedua, dari keseluruhan pertanyaan di kuesioner didapatkan jawaban ya sebesar 49,32% lebih dominan dibandingkan jawaban tidak yaitu 23,11% dan jawaban mungkin mendapat 27,55%. Ketiga, perempuan lebih banyak mengalami stres karena sistem PJJ ini sehingga menimbulkan gangguan stres eating lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki. Diskusi. Penyesuaian cara belajar di era pandemi seperti pengaturan waktu belajar, menatap layar digital lebih lama, serta membuat tugas yang tidak sedikit dapat mempengaruhi psikis pelajar. Stres belajar dan kontrol diri yang buruk dapat terjadi akibat psikis yang terganggu. Stres belajar adalah stres yang terjadi saat mengalami tekanan-tekanan dan ketidaknyamanan saat belajar yang pelariannya bermacam-macam, seperti mendengarkan musik maupun makan berlebih atau emotional eating. Tekanan dan tugas yang berlebihan pada usia produktif akan mempengaruhi pola makan yang kurang selektif dan juga mempengaruhi psikologis seseorang, menurut Gustin pada tahun 2011. Mendukung ini dengan pendapatnya yaitu usia produktif sering berhadapan dengan tantangan dan apabila tidak dapat mengatasinya maka akan berpotensi menjadi sumber stres. Sementara menurut Maulidiyah pada tahun 2006 bahwa pertambahan usia pada usia produktif ini juga akan menimbulkan beberapa perubahan baik fisik maupun mental yang lebih lanjut. Hal ini dapat mengakibatkan kemunduran biologis terhadap fungsi organ tubuh yang berperan dalam mempertahankan dan menciptakan kesehatan yang prima. Setelah penelitian menggunakan instrumen kuesioner EADES, dapat dilihat bahwa 49,32% para pelajar memiliki gangguan makan berlebih atau stress eating, sedangkan sebanyak 23,11% tidak mengalaminya atau normal terdapat 27,50% memilih mungkin saat diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh. Hal ini menandakan terdapatnya kebiasaan yang menuju pola hidup tidak sehat. Pada penilaian EADES menunjukkan semakin rendah skor maka semakin meningkat tingkat stres. Respon yang diberikan terhadap individu yang berperilaku emotional eating, makan berlebih bukan karena lapar, tetapi sebagai upaya untuk memperbaiki suasana hati dan meminimalisir ketidaknyamanan akibat stres. Penelitian Cao, Fang, Hou, Han, Su, Dong, dan Zheng pada tahun 2020 mengatakan bahwa keterlambatan kegiatan akademik berhubungan positif dengan gejala kecemasan mahasiswa selama pandemi COVID-19. Pernyataan ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa stres mahasiswa atau pelajar akibat akademik disebabkan adanya masalah interpersonal, kegiatan pembelajaran, hubungan sosial,
dorongan dan keinginan serta aktivitas kelompok. Selain itu juga lingkungan belajar yang buruk atau tidak mendukung. Terlalu lama waktu untuk belajar tanpa atau kurang istirahat dan juga tidak adanya umpan balik positif terhadap belajar menurut Rohyani Isti 2020. Namun dalam kondisi normal atau tidak pandemi, tugas-tugas yang diberikan pengajar tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat stres mahasiswa menurut Agustin Hidayatullah dan Aminoto pada tahun 2018. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan, kami menyimpulkan bahwa penyebab stres pembelajaran jarak jauh ini adalah tugas pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh dengan sistem e-learning dalam waktu yang lama akan membuat pelajar lebih lama dalam keadaan statis. Kondisi ini dapat membuat mahasiswa menjadi kurang memiliki ruang gerak dalam melakukan olahraga sehingga cenderung akan meningkatkan risiko mengalami stres. Stres ini nantinya berkaitan dengan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Sementara pola makan berlebihan jika terjadi terus-menerus berakibat pada obesitas yang ditandai dengan menumpuknya lemak dalam tubuh. Kuesioner yang kami dapatkan terindikasi 73,3% subjek penelitian menjawab makan ketika kesal, yaitu ketika mereka sedang marah dan kecewa terhadap diri sendiri. 53,3% memilih makan berlebih ketika frustasi dan juga 53,3% memilih mengatasi emosi dengan makanan. Angka ini menunjukkan kaitan antar emotional eating dengan pengendalian diri saat emosi tinggi. Ketika seseorang berada dalam kondisi yang menyebabkan respon emosional, namun tidak dapat melampiaskannya secara langsung, maka yang muncul adalah ketidaknyamanan secara emosi. Saat pembelajaran jarak jauh ini, emosional sering muncul dikarenakan banyaknya tanggungan tugas yang harus dikumpulkan. Akibat yang muncul dari emosional adalah usaha pengalihan untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut dengan mencari kesenangan sesaat, sehingga muncullah perasaan lega. Salah satu usaha pengalihannya yaitu dengan makanan. Ketika seorang pelajar mencari perasaan lega dengan mengkonsumsi makanan, terutama adalah makanan dengan rasa manis dan asin, dan seseorang merasakan segala sesuatu akan baik-baik saja, maka seseorang berpandangan bahwa makanan adalah salah satu solusi. Akan tetapi, perasaan lega yang muncul karena pengalihan makanan ini bersifat sementara dan tidak dapat bertahan lama. Menurut pendapat Janger tahun 2013. Semakin tinggi tingkat stres seseorang, maka hormon kortisol juga terus naik. Nah, fungsi hormon kortisol adalah untuk meningkatkan keinginan seseorang untuk makan, bahkan motivasi untuk makan berlebihan. Ketika kondisi stres menurun, maka kadar kortisol juga akan turun dan keinginan makan juga ikut menurun. Pada kondisi stres yang kronis atau menetap, kadar hormon kortisol akan tetap bahkan meningkat, sehingga kondisi perilaku makan secara emosional pun akan muncul secara menetap. Menurut pendapat Letter tahun 2012. Stres jangka panjang yang disertai gagal mengontrol pola makan akan mengakibatkan berbagai jenis penyakit seperti serangan jantung, obesitas, dan diabetes. Orang-orang akan makan lebih banyak jika ada dalam suatu kelompok daripada ketika mereka sendiri. Pendapat ini menurut John De Castro. Senada dengan hasil survei yang menggunakan kuesioner, bahwa 46,7% memilih makanan lebih banyak jika mereka bersama orang lain. Hal ini dikarenakan ketika bersama orang lain maka akan menghabiskan waktu berlama-lama, sehingga makan yang disantap juga semakin banyak. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ membuat pelajar tidak dapat bertemu satu sama lain. Namun, wacana mereka makan sedikit belum tentu benar, karena banyak faktor seperti stres yang membuat mereka justru makan berlebihan. Kesimpulan dari mini riset yang telah kami lakukan adalah, berdasarkan hasil penelitian dengan metode kualitatif deskriptif, serta pengumpulan data dengan kuesioner yang mencantumkan sebanyak 10 pertanyaan terkait pola makan saat stres, didapatkan 49,32% dengan jawaban ya. Dan itu artinya sudah hampir setengah dari partisipan mengalami perilaku makan berlebih ketika mereka sedang dalam tekanan atau ketika dalam stres. Jadi, kesimpulan yang didapat yaitu adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diterapkan pada pelajar dapat mengakibatkan makan berlebih bukan karena lapar,
tetapi sebagai upaya untuk memperbaiki suasana hati dan meminimalisir ketidaknyamanan akibat stres yang disebut stress eating. Saran dari penelitian yang telah kami lakukan adalah sebaiknya para pelajar mulai menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan olahraga, pemenuhan gizi seimbang, dan tidur yang cukup, menjadi alternatif agar stres tidak mudah timbul. Dibutuhkan kesadaran saat makan dengan emosi agar tidak berlebihan dan muncul efek negatif. Dan perlunya penelitian ini dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji frekuensi stres dan makanan berlebihan. Dan perlu juga berpikir optimis agar meningkatkan semangat belajar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami sangat membutuhkan kritik dan sarannya dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.